Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja ya, tidak kurang suatu apapun, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, jumpa lagi dengan Ibu Ai Cahyati, Ibu Guru BK di SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Ya. Ibu juga berharap kalian semua masih tetap semangat untuk terus mengikuti program pembelajaran jarak jauh, termasuk bimbingan konseling jarak jauh ini. Ya, yang akan Ibu ingatkan tidak bosan-bosannya adalah masalah menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita ya saat ini, karena memang kondisi sekarang ternyata memang pandemi belum berakhir, jadi kalian tetap harus lebih memilih untuk berada di rumah. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak, tetap di rumah ya. Kalian ikuti protokol kesehatan yang sudah kalian ketahui, sudah hafal ya semuanya, dari mulai sering mencuci tangan dengan di air mengalir, kemudian menggunakan masker ketika kalian harus keluar rumah, kemudian juga kalian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Juga satu lagi nih yang terakhir ini membatasi atau mengurangi mobilitas. Jadi kalau memang tidak ada keperluan mendesak, tidak perlulah kita pergi jauh-jauh keluar kota, kita tetap di rumah saja ya. Itu yang ingin Ibu ingatkan. Kemudian Ibu juga ingatkan lagi, untuk sekarang masalah kesehatan ini memang masalah yang sangat penting ya. Karena kalau kondisi kesehatan kita, kondisi imun kita kurang baik, ini akan memudahkan virus corona masuk ke tubuh kita. Karena itu pandai-pandailah kalian menjaga kesehatan dan kebersihan diri kalian. Pintar ya? Ya, nah pada bimbingan hari ini kita akan ngobrol nih tentang karir. Wah, karir itu apa ya? Nah, mungkin kalian ingat waktu kecil dulu suka ditanya atau ngobrol dengan sesama teman tentang cita-cita, tentang pekerjaan yang kalian idamkan di masa depan. Ya, misalkan, kamu nanti kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Nah, begitu ya. Ini kaitannya dengan karir, ini kaitannya dengan pekerjaan atau profesi yang akan kalian pilih di masa yang akan datang. Pintar ya? Nah, kalau kita berbicara tentang pekerjaan, tentang karir, ini tentu jawabannya akan bermacam-macam, karena kan tiap orang mempunyai potensi yang berbeda-beda, punya latar belakang keluarga yang berbeda, kemudian juga mungkin keadaan sosial ekonomi juga berbeda-beda. Makanya ini kalau ditanya tentang pekerjaan, tentang pilihan karir, jawabannya akan berbeda-beda ya, begitu. Nah, sebelum lanjut ke materi yang akan kita bahas, tentang materi bimbingan yang akan kita bahas, kita bacakan dulu, kita lihat dulu tujuan bimbingan pada hari ini ya. Yang pertama, dengan bimbingan hari ini diharapkan kalian mengerti dan mengetahui pengertian karir. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami potensi diri dalam kaitannya untuk merencanakan karir di masa depan. Kemudian yang ketiga, kalian mampu merencanakan karir yang sesuai dengan potensi yang kalian miliki. Nah, itu tujuan bimbingan pada hari ini. Ya, berikutnya kita akan membaca dan memahami ya tentang pengertian karir. Menurut ahli, bahwa karir itu lebih merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai gaya hidupnya. Nah, dari pengertian karir ini tidak salah ya kalau banyak di antara kita yang menyimpulkan kalau karir itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah jabatan. Tapi ternyata kalau melihat pengertian karir di layar ya, ternyata karir itu bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi maknanya jauh lebih dalam. Karena pekerjaan atau jabatan yang dijalani oleh seseorang dengan penuh hati, sepenuh hati, datang dari hati yang paling dalam, kemudian dijalani dengan senang hati, itu namanya karir ya. Jadi bukan hanya pekerjaan, kalian bekerja di suatu bidang kemudian mendapatkan penghasilan, bukan seperti itu. Lebih dari itu. Mungkin iya kalian bekerja di suatu bidang kemudian mendapatkan penghasilan, tapi kalau karir itu lebih dalam maknanya, karena kalian menjalaninya dengan rasa suka, lebih luas dari
hanya sebuah pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Ya, jelas? Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Ternyata untuk mempersiapkan karir itu tidak bisa dadakan ya, tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa begitu saja terjadi. Itu memang harus disiapkan jauh sebelumnya, termasuk di usia sekarang, usia kalian, usia remaja ya. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum merencanakan karir atau memilih profesi yang akan kita tekuni nanti di masa yang akan datang? Yang pertama, jelas yang utama nih dasarnya adalah kita memahami diri kita sendiri, ya. Apa saja yang ada dalam diri kita, seperti misalkan bakat kita kecenderungannya kemana nih, ya. Kita punya bakat apa? Kemudian yang kedua minat kita menyukai bidang apa nih? Yang berikutnya juga kemampuan intelektual atau IQ. Kemudian juga ada juga kemampuan sosial dan sebetulnya banyak ya potensi yang dimiliki oleh seorang individu. Ini Ibu sebutkan hanya beberapa saja sebagai contoh. Nah, setelah memahami diri kalian sendiri dengan segala potensi yang kalian punya, selanjutnya kalian juga harus memahami lingkungan. Ya, lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar dari seorang individu. Ya, lingkungan ini bisa secara garis besar kita bisa bagi, ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, ada juga teman-teman tempat kalian berinteraksi, tempat kalian bermain bersama, itu juga masuk ke lingkungan. Kenapa lingkungan juga harus kita pahami? Ya jelas ya pinternya kalau kita ingin merencanakan karir dari faktor keluarga misalkan. Contoh sederhananya nih, misalkan kalian terlahir dari keluarga yang kedua orang tuanya berkarir di bidang pendidik, misalkan pendidikan. Nah, otomatis kalian akan melihat, oh ternyata jadi seorang pendidik itu pekerjaannya seperti ini ya, kok menyenangkan ya melihat orang tua saya jadi seorang pendidik. Nah, mungkin dari situ kalian mulai timbul rasa, oh saya juga kayaknya nih suka nih dengan profesi seperti ini. Baru nanti kedepannya selanjutnya kalian mempertimbangkan apakah potensi yang ada di diri saya ini nanti bisa menunjang, bisa mendukung profesi yang akan kalian pilih nanti. Demikian juga dengan sekolah, nanti kalian akan merencanakan kalau sudah sekolah yang lebih tinggi ya, setelah sekolah menengah ini kalian akan memilih sekolah yang sesuai dengan cita-cita yang akan kalian capai ya. Jadi kalau saya mau jadi seorang nanti misalkan seorang insinyur, berarti saya nanti sekolahnya di SMA-nya milihnya jurusan apa ya. Kemudian nanti di perguruan tinggi milihnya jurusan kuliahnya jurusan apa. Nah, itu yang dimaksud dengan lingkungan sekolah. Yang berikut, kenapa juga pertemanan kalian juga harus diperhatikan? Ya, karena teman di usia kalian itu pengaruhnya sangat besar ya pada kalian. Bahkan bisa dibilang kalian biasanya lebih mendengar kata-kata dari teman-teman sendiri dibanding dengan kata-kata dari orang tua. Itu mungkin karena kalian merasa lebih nyaman kalau ngobrol dengan sebaya kalian. Nah, kalau kalian punya teman yang ya alhamdulillah, misalkan kalian punya teman yang baik-baik ya, mereka aktif berorganisasi, kegiatannya juga positif ya, cita-citanya juga bagus. Nah, mungkin kalian juga setidaknya akan ikut terpengaruh. Oh iya, teman-teman saya saja cita-citanya begini, kemudian perilaku sehari-hari juga bagus, kegiatannya juga positif. Nah, kalian itu akan mempengaruhi kalian juga, mempengaruhi perilaku dan cara pikir kalian ya. Itu yang dinamakan persiapan karir ya. Ya, berikutnya. Nah, di sini Ibu sampaikan ada tahap perkembangan karir yang disampaikan oleh ahli juga nih ya, bukan sembarang orang. Bahwa karir seseorang itu bertahap ternyata ya. Yang pertama ini ada tahap fantasi. Nah, kapan ini adanya? Ini adalah ada di usia 0 sampai 11 tahun ya. 0 sampai 11 tahun berarti dari mulai kalian belum sekolah juga ini sudah ada ya. Kalian ingat dong waktu masih TK, masih SD itu kalau ditanya cita-citanya apa ya, pada saat itu kalian menyebutkan sebuah profesi, menyebutkan sebuah pekerjaan yang kalian sukai, yang kalian tahu ya. Jadi pada saat itu kalian ada istilah boleh menggantungkan cita-cita setinggi langit. Jadi kalian hanya menyebutkan sebuah pekerjaan yang kalian tahu, yang kalian sukai. Saya ingin jadi dokter, insinyur, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi misalkan insinyur dan sebagainya. Pada saat itu kalian hanya bisa menyebutkan
jenis pekerjaan yang kalian sukai. Kalian belum bisa mempertimbangkan apakah pilihan profesi ini akan sesuai dengan kemampuan yang saya punya dan lain sebagainya, ya. Makanya dikatakan tahap fantasi. Kemudian yang kedua, pada usia 12 sampai 18 tahun, kita ada dalam tahap tentatif katanya. Dan ini juga tahap tentatif ini terbagi menjadi 3 masa juga. Yang pertama tahap minat. Ini usia 11 sampai 12 tahun. Nah, ini belum jauh perkembangannya dengan tahap fantasi tadi. Jadi kalian hanya memilih atau menyebutkan sebuah profesi yang kalian minati itu hanya berdasarkan kesukaan saja. Hanya sebatas pengetahuan yang kalian tahu. Seperti tadi misalkan karena hanya orang tua saya berprofesi sebagai guru, saya juga cita-citanya menjadi guru, seperti orang tua saya. Belum mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Nah, kemudian meningkat pada tahap yang berikutnya itu tahap kapasitas atau kemampuan di usia 13 sampai 14 tahun. Nah, pada tahap usia ini kalian sudah mulai mempertimbangkan nih, mengingat-ingat, kemudian membandingkan, kalau saya jadi guru kira-kira saya bisa nggak ya? Kemampuan saya bisa mengikuti tidak? Minat saya sesuai tidak kalau nanti saya menjadi seorang pendidik? Begitu. Itu kapasitas tahap kapasitas atau kemampuan. Yang berikutnya, tahap yang berikutnya adalah tahap nilai. Ini di usia 15 sampai 16 tahun. Nah, pada saat usia ini kalian tidak hanya memilih sebuah profesi, memilih sebuah pekerjaan, tapi sudah mulai memikirkan juga, ya, profesi yang saya pilih ini bagaimana nilai di masyarakat, apakah lebih dihargai atau bagaimana. Nah, jadi sudah mempertimbangkan tidak hanya dari sisi diri pribadi, tapi juga sudah mempertimbangkan faktor lingkungan di masyarakat nih. Profesi yang saya minati ini nantinya nilainya seperti apa? Apakah banyak yang menilai positif atau bagaimana? Apakah banyak yang meminati atau tidak? Ya, itu. Nah, yang lebih tinggi dan yang berikutnya di tahap tentatif adalah tahap transisi. Ini ada di usia 17 sampai 18 tahun. Berarti ini kalian sudah lulus SMP ya, nanti sudah masuk ke sekolah menengah atas. Di sini mungkin pastinya kalian mempertimbangkan karirnya sudah jauh lebih kompleks lagi. Tidak hanya karena suka, tapi kalian juga sudah mempertimbangkan kemampuan diri, kemudian juga bagaimana dukungan dari lingkungan, ya, bagaimana pendapat lingkungan tentang profesi yang akan kalian tekuni nanti, ya, gitu. Nah, yang terakhir ini ada tahap realistis. Ini lebih dewasa lagi ya, usia 19 sampai 25 tahun. Berarti ini usia kalian sudah sampai di pendidikan tinggi ya, 19 sampai 25 tahun. Nah, pada saat ini individu seseorang memilih pekerjaan itu lebih kompleks lagi ya. Sudah mempertimbangkan kemampuan diri, kemudian juga ada bagaimana dukungan dari lingkungan, kemudian juga kalian sudah mulai memahami dan mempertimbangkan konsekuensi dari sebuah pekerjaan, ya. Jadi kalian sudah mempertimbangkan, saya kalau memilih jadi seorang dokter tuh nanti saya harus menguasai mata pelajaran apa saja, kemudian nanti konsekuensi kerjaannya seperti apa, dari jam berapa sampai jam berapa jam kerja saya, dan seterusnya. Ya, itu adalah tahap-tahap perkembangan karir. Ya, lanjut. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan sederhana yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa karir adalah pekerjaan atau jabatan yang dijalani sebagai panggilan hidup. Jadi karir itu bukan hanya sebatas kalian bekerja kemudian mendapatkan penghasilan. Kemudian yang kedua, bahwa karir itu harus direncanakan secara matang, terarah dan terprogram. Yang ketiga, perencanaan karir harus disesuaikan dengan kondisi pribadi setiap individu. Ya, itu kesimpulan dari materi bimbingan kita kali ini. Demikian anak-anak sekalian, walaupun waktunya singkat, materinya juga sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian bisa mempersiapkan karir kalian dari sejak dini. Jadi dari sekarang kalian harus sudah merancang ya, belajar merancang, saya nanti mau jadi apa, kemudian apa yang harus saya persiapkan.
prestasi apa, dari mapel apa yang harus saya kuasai untuk bisa mencapai cita-cita saya tersebut. Kemudian juga mungkin kalian sudah mulai ngobrol dengan orang tua, saya nanti mau jadi ini, saya kan kuliah di mana, apakah orang tua mendukung atau tidak gitu ya. Kemudian juga kalian sudah mulai memilih teman nih, temannya yang harus serius juga dalam merencanakan karir, belajarnya yang betul, sekolahnya yang betul ya, ikut banyak kegiatan yang positif, aktif di organisasi dan lain sebagainya ya gitu. Nah anak-anak sekalian, itu saja materi bimbingan kita kali ini. Walaupun singkat, Ibu harapkan ada manfaatnya buat kalian. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa kalian dari sekarang masih harus tetap selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan lupa, kalau memang kalian tidak tidak ada keperluan mendesak keluar rumah, ya lebih baik tinggal di rumah saja. Toh banyak kegiatan positif yang bisa kalian lakukan di rumah. Kalian bisa lebih dekat dengan orang tua, dengan saudara kalian, dengan kakak adik kalian semua. Ya, pintar itu saja. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum